Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Eka Maharani dari Prodi Sastra Indonesia. Dan saya Mardia Hidayati dari Prodi Sastra Indonesia. Dalam video ini akan dibahas mengenai yang pertama, tasawuf, kedua, dunia kontemporer, dan ketiga, tasawuf dalam dunia kontemporer. Tasawuf sendiri secara umum dapat diartikan sebagai usaha atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh yang dapat dilakukan dengan menyucikan jiwa, meluruskan hati, menjernihkan akal, membersihkan diri dengan perilaku terpuji untuk memperoleh kebahagiaan abadi yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Pengertian dunia kontemporer sendiri adalah dunia pada masa kini atau peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi. Di masa kini, spiritual seringkali diabaikan karena banyak orang beranggapan bahwa kecanggihan teknologi dan informasi lebih penting daripada hal-hal mistis seperti tasawuf. Banyak manusia yang terbius dengan godaan-godaan material dan mengabaikan kehidupan akhirat. Hal ini menunjukkan permasalahan serius karena pada dasarnya sifat alamiah atau fitrah dari manusia adalah mencari dan menyembah Tuhan. Tasawuf dalam dunia kontemporer. Tasawuf dalam dunia kontemporer cukup relevan dalam berbagai aspek kehidupan karena tidak hanya berhubungan dengan dalam hal pribadi tetapi juga berhubungan dengan keluarga, orang lain, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di zaman ini telah mengalami perkembangan dan perubahan yang membawa mereka pada berbagai pengaruh, salah satunya adalah pengaruh negatif. Pengaruh negatif tersebut berupa perilaku buruk dan kehambaan spiritual. Banyak umat manusia yang melanggar prinsip-prinsip agama. Perilaku buruk masyarakat yang sering ditemui saat ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, korupsi, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan penyerangan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama. Sementara itu, kehambaan spiritual yang dapat dilihat dari banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan tanpa memedulikan hak-hak orang lain. Adanya materi yang berlimpah, kebutuhan jasmani yang selalu tercukupi, dan barang-barang mewah tidak menjamin seseorang hidup bahagia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya selebriti atau artis yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena tekanan dari pekerjaan mereka yang menuntut mereka untuk tampil sempurna di hadapan publik. Selain bunuh diri, mereka juga mengalihkan masalah dengan penggunaan obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras. Dari hal ini, dapat diketahui bahwa kurangnya mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mengatasi perilaku-perilaku negatif tersebut, diperlukan pendekatan diri kepada Tuhan, yaitu tasawuf. Said Aqil Shiraj
berpendapat bahwa ajaran tasawuf dalam Islam sangat relevan dengan keadaan masyarakat di era kontemporer. Komarudin Hidayat juga mengemukakan bahwa tasawuf perlu disebarluaskan untuk menyelamatkan manusia dari perilaku negatif karena hilangnya nilai-nilai spiritual. Tasawuf berperan penting dalam perubahan moral dan spiritual masyarakat. Selain itu, Robiah Nasir dan Arsyid Ahmad Malik memiliki pandangan bahwa kedudukan tasawuf adalah sebagai pengarah umat manusia yang tak terbatas usia secara berkelanjutan. Selanjutnya, penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Tasawuf memiliki salah satu konsep, yaitu konsep tahlil. Konsep ini bermakna membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan tercela sehingga dapat berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari penyakit batin. Konsep lain yang ditawarkan dalam tasawuf adalah zuhud. Konsep zuhud ini bermakna membebaskan diri dari ketertarikan materi. Penerapan konsep zuhud sangat relevan dengan kondisi manusia saat ini yang begitu materialistis. Namun perlu ditekankan bahwa konsep ini bukan berarti kita benar-benar memisahkan diri dari dunia, tapi lebih kepada menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Tasawuf mengajarkan manusia kepada kehidupan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti selalu berperilaku terpuji, cinta kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan, tata cara berbicara yang baik, dan mengajarkan manusia untuk menjauhi serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Dengan begitu, umat manusia dapat dibentuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat dijadikan kontribusi dalam menyebarkan manfaat bagi kehidupan ini. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi manusia. Pada intinya, tasawuf bertujuan untuk membimbing dan menuntun manusia agar memperoleh kedekatan yang hakiki dengan Tuhannya. Hal itu dilakukan dengan cara menghilangkan perilaku buruk dalam diri, kemudian memperbanyak amal dengan akhlak yang mulia sehingga terciptalah kebahagiaan dan ketenangan. Kondisi kejiwaan yang stabil mampu memberikan kekuatan bagi manusia untuk berinteraksi dengan dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Dalam dunia kontemporer, tasawuf sebagai inti ajaran agama Islam sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai pembimbing dan penuntun bagi manusia untuk menemukan Tuhannya, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah lama hilang dari dalam diri manusia. Demikian materi yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.